Halo sobat pembelajar semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang pecahan. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Dalam materi tentang pecahan kali ini yang akan dibahas adalah tentang pengertian dari pecahan. Materi awal tentang pecahan yaitu pengertian dari pecahan. Mari kita lihat apa pengertian dari pecahan itu. Pengertian pecahan. Pecahan atau bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Penulisannya seperti ini, dibaca A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Oke, itu pengertian dari bilangan pecahan. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0. Nah, karena dinyatakan dalam bentuk A per B, masing-masing bagian memiliki istilahnya tersendiri atau penyebutannya masing-masing. Bilangan bulat yang berada di atas atau yang dilambangkan dengan A di sini dikenal dengan istilah pembilang, yaitu bilangan bulat yang dibagi atau terbagi. Kemudian bilangan bulat yang berada di bawah atau yang di sini digambarkan dengan B itu dikenal dengan istilah penyebut atau bilangan bulat pembagi. Itu pengertian tentang pecahan. Namun selain itu, pecahan juga dapat dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan bagian yang sama besar. Jadi ada ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bagian yang terbagi-bagi tersebut harus sama besar agar bisa dinyatakan sebagai pecahan. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar lingkaran yang sudah terbagi menjadi 4 bagian, dan 4 bagian tersebut salah satu bagian, yaitu yang ini, kita beri warna yang berbeda atau kita arsir. Pertanyaannya, berapakah nilai bagian yang diarsir tersebut? Nilai bagian yang diarsir pada gambar di samping adalah 1 bagian, sedangkan keseluruhannya adalah 4 bagian. Nah, sehingga nilai bagian yang diarsir dapat dituliskan 1/4. 1 bagian dari 4 keseluruhan. 1 sebagai pembilang, dan 4 di sini sebagai penyebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh gambar yang lain. Di sini terdapat sebuah gambar yang sudah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dan pada gambar ini terdapat 2 bagian yang diberi warna berbeda atau diarsir, yaitu bagian yang ini dan bagian ini. Jadi total ada 2 bagian. Nah, sekarang kita lihat bahwa keseluruhan bagian ini ada 5. Maka nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 2 bagian dari 5 keseluruhan atau 2/5. Nah, apa artinya 2/5?
2/5 artinya adalah 2 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Itu untuk gambar yang kedua. Kita lihat gambar yang ketiga. Di sini terdapat sebuah gambar yang sudah terbagi juga dalam beberapa bagian yang sama besar. Silahkan kalian hitung. Di situ terdapat berapa bagian. Di sana terbagi menjadi 10 bagian yang sama besar, di mana dari 10 bagian yang sama besar tersebut ada 4 bagian yang diarsir. Bagian tersebut adalah bagian yang di sini, bagian yang di sini, bagian ini, dan bagian yang ini. Ada 4 bagian yang diarsir, maka nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 4/10. Artinya 4/10 adalah 4 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Oke, jadi itu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Sekarang untuk lebih jelas, kita lihat gambar ini. Ada sebuah bangun yang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Silahkan kalian boleh hitung. Dan diantaranya juga dari bagian-bagian tersebut ada beberapa yang sudah diarsir. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian yang diarsir? Yang diarsir ada 2 bagian di sini, yaitu bagian yang ini dan bagian yang ini, bagian yang diarsir. Keseluruhannya ada berapa? Ada 6 bagian. Pertanyaannya, apakah nilai bagian yang diarsir ini 2/6, yang artinya 2 bagian dari 6 bagian keseluruhan? Nah, betulkah nilai pecahan bagian yang diarsir ini 2/6? Jawabannya adalah ini kurang tepat. Kenapa ini menjadi kurang tepat ketika dituliskan 2/6? Karena pada bangun ini pembagiannya tidak sama besar. Jadi pembagian tidak sama besar. Nah, ingat tadi bahwa syarat untuk dituliskan dalam pecahan, setiap bagian harus sama besar. Kita perhatikan di sini bagian satu dengan bagian yang lainnya ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda atau tidak sama. Maka bagian yang diarsir tidak bisa dinyatakan sebagai 2/6. Oke, jadi syarat menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, syaratnya adalah bagian-bagian tersebut harus sama besar. Nah, sekarang kita lihat pengertian pecahan agar lebih jelas. Ketika ada sebuah pecahan tertulis 1/7, ingat artinya 1 bagian dari 7 bagian keseluruhan yang sama besar. Begitu juga kalau ada sebuah pecahan tertulis misalkan 3/8, artinya 3 bagian dari 8 bagian keseluruhan yang sama besar. Nah, bagaimana kalau kita balik? Misalkan ada pernyataan 7 bagian dari 10 bagian keseluruhan yang sama besar, maka penulisannya menjadi 7/10. Misal lagi ada pernyataan berikutnya 8 bagian dari 15 bagian keseluruhan yang sama besar, maka penulisannya
menjadi 8/15. Ingat, di sini bagian yang di atas, contoh pada soal yang terakhir, 8 karena bilangan bulat yang berada di atas disebut sebagai pembilang, dan 15 sebagai bilangan yang di bawah dikenal sebagai penyebut. Nah, tentu kalian juga bisa menentukan pada 7/10 berapa pembilang dan penyebutnya, pada 3/8 berapa pembilang dan berapa penyebutnya, begitupun pada 1/7. Baik, itu penjelasan singkat pada materi di video kali ini tentang pengertian pecahan. Silahkan dipahami materi ini supaya di materi tentang pecahan berikutnya akan lebih mudah untuk dipahami. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang pengertian pecahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.